التذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة النبي المصطفى والدعوة إلى الله وجهاد في سبيله وعلى ما نوى أسلافنا وأجدادنا وآباؤنا رجالنا شيوخنا خصوصا الإمام عبد الله الحداد علي بن محمد الحبشي أبو بكر محمد السقاف عبد القادر محمد السقاف جد عمر بن حسن جد زين بن علي والد عبد الرحمن أستاذ حسن والحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد بن شهب بن سالم وجميع الأولياء لما صالحين في خير لطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafuku hamdal hamidin. Hamdan la nihayata likamali wa idlali ala alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Asyhadu annahu Allahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Nabiyyir rahmah kashifil ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatah waqtada bihudah. Allahumma la sahla illa in ja'altahu sahla fabiqudratika wa judika wa karamika wa ihsanika ij'al kulla sa'bin wa hazanin sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita banggakan para alim, para guru, para asatid, para masyayikh, para hafidhul Quran wa hamilul Quran, pengurus serta ta'mir masjid yang semoga semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keadaan yang sehat afiah, dipanjangkan umur dalam keberkahan dan kebaikan, diizinkan terus berkiprah dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, yang semoga beliau-beliau selalu mendapatkan kebaikan, kelembutan, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah majlis yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Seperti biasa kita ini memanjatkan puji syukur kepada Allah. Dan sebenarnya itu bukan merupakan satu bagian kebiasaan yang biasa-biasa saja, tapi merupakan bagian dari agama kita yang luar biasa. Karena orang yang istimewa adalah orang yang hari-harinya penuh dengan syukur kepada Allah. Yang tahu bahwa dia selalu mendapatkan nikmat dari Allah. Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan dari manusia dan jin kecuali tenggelam di dalam nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak yang lalai, banyak yang lupa, banyak yang tidak ingat, matur suwun. Banyak yang tenggelam dalam keinginannya sendiri. Sehingga apa yang telah diberikan oleh Allah tidak ada harganya, tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya. Seakan-akan dia menjadi lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi kita kaum muslimin, alhamdulillah diberikan kemuliaan iman, walaupun mungkin kita sedikit imannya, alhamdulillah kita bagian dari mukminin. Kita ini mendapatkan nikmat yang besar yang sering disampaikan guru-guru kita, ulama-ulama kita. Kita bersyukur kepada Allah atas dua nikmat yang agung.
dua nikmat yang utama, dua nikmat yang besar, yakni nikmat iman, nikmat Padahal dua nikmat ini sudah membuka pintu syukur. Pintu yang seharusnya setiap saat terucap dari lisan kita, alhamdulillah. Kenapa? Karena dua nikmat ini dua nikmat yang menjadi kunci untuk beradanya seorang hamba di dalam surganya Allah. Nikmat iman, nikmat Islam yang dia masuk kategori orang Islam, kategori orang iman yang diakui sama Allah. Sejelek-jeleknya orang tersebut, serusak-rusaknya orang itu, sehancur-hancurnya dia, sedosa-dosanya dia, tetap akan nanti akhirnya berada di dalam surganya Allah. Makanya kalau di dalam kitab Maulid Ad-Diba, itu Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, dia seorang ahli tafsir yang hebat, seorang muhaddis yang top. Dia katakan di dalam satu karangannya di dalam Maulid itu, setelah tentang makna ucapan bersama syahadat, maka di situ Allah dalam seakan-akan berfirman, la ja'altu man akhlasali bisyahadati kaman kadzababi. Tidak aku jadikan seorang hamba yang aku berikan hatinya ikhlas bisa ngucap la ilaha illallah, seperti orang yang telah mendustakan aku. Seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saat ada sahabat yang agak ada namanya sedikit masalah dengan sahabat Abu Bakar, Rasulullah marah. Bukan gak marah, marah Rasulullah. Jangan kau ganggu Abu Bakar. Jangan kau sakiti dia. Jangan kau benci dia. Rasulullah ingatkan, dulu gak ada satupun yang bantu saya, dia yang bantu saya. Dulu setiap rumah ditutup pintunya untuk saya, dia yang buka pintunya untuk saya. Dulu kalian semua membenci saya, dia yang sayang dan cinta kepada saya. Dulu semua dari kalian mendustakan saya, dia yang mempercayai dan meyakini saya. Shallallahu Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Nabi yang diberikan oleh Allah sifat-sifat yang mulia dari Allah yang pantas dibawa oleh hamba. Di dalam Al-Quran disebut Nabi ini punya sifat Ra'ufun Rahimun. Dua sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tingkah lakunya Nabi, ucapan Nabi bagian dari gambaran keagungan yang mulia yang sangat tidak bisa tergambar, tapi ada sedikit gambarannya di dalam makhluknya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Allah pun buat pernyataan, tidak bisa aku samakan seorang hamba yang telah mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dengan orang-orang yang mendustakan aku, tidak beriman kepadaku. Kenapa? Kalimat itu kalimat yang mahal. Makanya Nabi mengatakan la ilaha illallah miftahul jannah. Lah kita sudah dikasih kuncinya surga. Miftahul jannah sudah diberikan sama Allah. Maaf, ini kalau di daerah sini masalah nih, ini Ustadz Naim nih contohnya nih, teman saya, wong petek, sugih, amin Bib. Sugih wis sugih rak ketulungan, dermawan, wah masya Allah. Ketemu sama saya, Hasan, lama ndak ketemu. Dia pas megang kunci rumah baru, istana. Kunci asli, dikasihkan sama saya. Wah Hasan, nih kunci istana saya, pegang. Kira-kira seneng gak? Seneng gak? Senengnya bisa diukur. Kan kadang kita dapat kunci rumah, istana, dapat nih, kita jalan kan bisa senyum-senyum sendiri. Ya Allah, kunci istana, kadang iso selfie, jak selfie iki kuncinya. Benar kan? Wong seneng kok. Ini Allah sudah kasih, nih kuncinya surga, pegang. Bawa. Lu kira-kira nek awake dhewe niki diparingi kunci surga niku harusnya seneng napa susah? Wong seneng niku syukur napa rekoso citane? Berarti enggak salah kan ulama-ulama ngomong nikmat iman, nikmat Islam itu sudah membuka pintu untuk kita selalu bersyukur kepada Allah. Sebab apa?
minimal jenengan nyepeng kuncine surga. Aneh kan maaf kunci nek disimpan terus napa meneh sing bahane biasa kan tadine nek karaten napa rusak. Nah, perlu diresiki. Dengan apa? Taat dan takwa kepada Allah. Makanya bab syukur ini biasa tapi sebenarnya itu kemuliaan dan keagungan Islam yang luar biasa. Makanya Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah dinyatakan oleh Allah uswatun hasanah. Kalau dibanding kita secara zahirnya hidupnya enak kita. Ini kita ngaji nih. Ngaji. Sudah megang kardus makanan semua? Dapat semua? Dapat? Saya belum. Sudah dapat kan kardus? Aqua dapat, kardus dapat. Zaman Nabi kira-kira ada enggak? Enggak ada. Berarti secara zahir nikmat mana? Nabi dikenal dalam sejarah kehidupan beliau puasa kalau dibilang mungkin hampir tiap hari. Puasanya benar-benar puasa yang tidak ada makanan sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari makan bukanya cuma seteguk air, kurma mungkin ada 1-2. Bukanya juga begitu, sahurnya juga begitu. 3 hari. Makanya kalau sudah sangat kelaparan, Nabi ganjel perutnya pakai batu. Pernah nggak dari kita kelaparan ganjel batu? Yang ada ganjel mulut. Iya. Nabi ganjel batu sampai 2 hari ganjelnya 2, sampai 3 hari ganjelnya 3. Tapi tidak sedikit pun mengurangi ibadahnya Rasul. Makanya setiap malam beliau sholat. Dalam riwayat diceritakan saat beliau sholat dapat itu kakinya Nabi Muhammad itu kan bengkak. Satu malam pernah kakinya Rasulullah bengkak. Dikatakan dari ahli tafsir daripada hadis itu bukan Nabi kakinya sakit, ketatap atau apa, bukan. Tapi dapat curahan rahmat, curahan kemuliaan, curahan rahasia-rahasia dari Allah. Jadi setiap orang beribadah itu ada cahaya naik, ada cahaya turun. Cahaya yang menuju kepada Allah, Allah pun berikan cahaya kepada hamba tersebut. Kan malaikat kalau melihat ada orang ibadah itu bagikan bintang. Makanya kalau kita ada majelis selawat, ada majelis Quran, itu malaikat di atas lihat bagikan bintang yang kemilau. Karena ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang saat kakinya bengkak, Sayyidatuna Aisyah ngelihat secara zahir kakinya Rasulullah bengkak, cinta Sayyidatuna Aisyah kepada Nabi. Maka bertanya, "Ya Rasulullah, kalau ibadah yang biasa-biasa saja, tuh kaki panjenengan bengkak. Kan jenengan ini kan sudah hebatnya manusia, sudah paling mulianya manusia, bu ibadahnya yang biasa-biasa saja." Karena Rasulullah tahu tentang la in syakartum la azidannakum. Maka Rasulullah menjawabnya apa? Afala aguna abdan syakura. Apa enggak boleh aku jadi hamba yang selalu menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Aku diberikan pangkat Nabi, pimpinannya Nabi, terbaiknya manusia, umatku suruh wajib mengikuti diriku, cinta kepadaku. Ini nikmat yang besar dari Allah dan aku senang, makanya aku bersyukur kepada Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka syukur itu satu hal yang penting. Satu hal yang harus ada di hati kita. Makanya saya sering ngasih contoh gambaran wong sing rumangsa saged ngrasake nikmat, ngraosaken nikmat kali sing boten ngraosaken iku boten sami. Kadang yang nikmatnya itu sama, tapi yang ndak ngerasakan sama ngerasakan beda. Gambaran gampang niku makan. Makan bisa dipahami ya, makan ya. Ngerti makan ya? Nek carane wong sepethek apa? Badok apa? Badok, kul, nguntal, sak macame basa. Makan itulah urusannya lewat mulut, dirasakan lidah, intine pole mateng ning ngene weteng masuk perut. Lah orang kalau yang ndak tahu ngerasakan makan biasanya mung pikirane rek. Makane nek pas acara-acara ngono wis sing dinteni makanane. Makanan metu ora nggo rem blong kuwi. Losdol. Makannya kenceng, wah koncone ndeloki nafsu, wah mas, wedian mangane jenengan swangar.
Enak toh Mas? Ora usah takok barang enak macem-macem. Sing penting dia nggak tahu rasa makanan itu enak atau enggak dipikirin. Yang penting kenyang. Makan orang-orang yang seperti ini kadang lihat temennya makan timak-timi. Mbek ngobrol ngene sik mangan juga sidine ngobrol. Ditakoni. Duh, kowe iki mangan suwi to? Ra nafsu ya? Kalau enggak mau, ini tak untali sisan. Temannya nanya kan, lho apa enak tuh? Tak kok enak bareng, sing penting ukurannya dia syukur nanti cuma pas nek warek syukur. Nggak tahu mulutnya nggak tahu rasanya kayak apa, lidahnya rasanya kayak apa, tangannya ndak. Beda sama orang yang ngerasakan. Kalau orang merasakan nanti beda. Contoh gambarannya maaf, orang itu kalau mau rasakan makanan kadang belum masakannya belum keluar, baunya yang keluar dulu. Sedep iki. Mulutnya belum kerja, baru hidungnya kena bau masakan. Wah enak iki. Keluar, makannya pakai tangan. Ngambil nasi, dipegang nasinya. Kepes-kepes sing masak sego pinter iki. Kini aku masalah durung dibuju tak pek buju. Alhamdulillah sing masak lanang ya naudzubillah. Artinya orang kalau ngerasakan beda, nanti syukurnya juga beda. Maka yang kita harapkan, ayo rasakan nikmat dari Allah. Salawat dan salam kita haturkan, kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad, junjungan kita, manusia teragung yang kita mengharapkan syafaatnya di kehidupan dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya Rabbal. Yang semoga kita diakui sebagai umatnya, kelak kumpul di surga dengannya dan diizinkan memandang wajahnya dan mendapatkan senyumnya dan bersama-sama memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Dan nikmat yang termasuk nikmat yang besar dijadikan kita bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Banyak keuntungan yang Allah berikan kepada kita dengan Nabi Muhammad. Termasuk bulan Ramadan. Bulan yang istimewa, bulan yang agung, bulan yang dulunya biasa-biasa saja. Karena Allah memuliakan bulan sebelum menciptakan langit dan bumi itu 4 bulan. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahra yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di mata Allah, di sisi Allah ada 12 bulan. Hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang telah dimuliakan oleh Allah. Yang satu pisah, yang 3 bersambung. Yang satu pisah sudah kita lewati kemarin, bulan Rajab. Maka Nabi kan bersabda Rajab syahrullah. Kenapa? Ada keistimewaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebuah bulan milik Allah. Nabi Muhammad ngintisabkan ini bulan Sya'ban untuk beliau. Sya'ban syahri dan Ramadan syahru ummati. Tapi ada 3 bulan yang lain dimuliakan oleh Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan ini dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena pahalanya berlipat ganda. Karena kenikmatannya ditambah. Tapi kalau melakukan dosa juga berlipat ganda. Itu konsekuensi. Sebab akibat. Nek corone hukum niku sebab akibat. Umat Islam, umatnya Nabi Muhammad yang pertama kali masuk surga. Nggih napa nggih? Semoga kita semua termasuk dalamnya. Amin Allahumma. Nek gagal. Dilalah gagal. Ora lulus, ya maaf, ya sing pertama termasuk mlebu neraka. Niku konsekuensi. Ora mungkin gagal ning surga enteni sik ya, neraka keri wae ya. Ora. Langsung nyicipi neraka. Naudzubillah min. Karena enggak ada ruang tunggu di sana. Waiting room enggak ada. Masuk waiting room untuk absen ada. Baris bareng-bareng nih mahsyar. Sudah dites, lulus surga. Gagal neraka. Naudzubillah min. Maka 4 bulan ini sudah dimuliakan sama Allah. Nah, ada bulan tambahan yang menjadi mulia yang tahu-tahu pangkatnya naik. Ramadan. Dulu nggak ada pangkat Ramadan ini.
Diakui aja enggak, dilirik saja enggak. Bahkan termasuk bulan yang termasuk ngeseli. Nopo? Biasanya puncaknya musim panas. Jadi orang kalau sudah Ramadan itu termasuk yataromat, artinya makna Ramadan itu bumi itu retak-retak, tanah itu retak-retak karena kering dan panas. Tapi subhanallah dengan datangnya Ramadan maknanya kering dan panas berubah. Kering artinya terbakar dosanya hamba-hamba, retak-retaknya itu hilang menjadi tersiram dengan rahmat Allah subhanahu. Itu Ramadan. Jadi dulunya nggak ada harganya, nggak ada pangkatnya. Tapi setelah diangkat kedudukannya oleh Allah, tahu-tahu jadi jenderalnya bulan. Pimpinannya bulan, penghulunya bulan, paling topnya bulan. Maka dikatakan Ramadan sayyidus suhur. Ramadan niku pangkate penghulune para bulan. Pimpinannya para bulan. Nek hari, pimpinannya hari, yaumul Jum'ah. Sehingga Ramadan ini akhirnya istimewa. Umat-umat terdahulu nggak dapat. Umat terdahulu nggak punya, nggak tahu Ramadan. Kita umat Islam tahu Ramadan. Cuman terkadang awake dhewe lali kali Islam. Sehingga saat ada yang mulia dengan Islam, kita santai-santai saja. Enggak boleh begitu. Maaf, kita bangsa dan negara Indonesia punya hari kemerdekaan 17 Agustus. Gini apa nggih? Maka kira-kira bulan Agustus itu sakral enggak? Kenapa sakral? Berhubungan dengan hari kemerdekaan negara Republik. Maka Agustus menjadi bulan yang penting. Maka saat belum datang bulan Agustus sudah siap-siap. Masuk bulan Agustus ada persiapan apa? Peringatan Hari Kemerdekaan Republik. Kenapa? Loh, saya ini tidak ada hubungannya dengan Agustus, Pak. Saya lahirnya bulan Maret. Tapi kenapa saya suruh ikut-ikut? Loh, jenengan kan wong Indonesia. Agustus kemerdekaannya ya mau enggak mau ikut. Lah, kita orang Islam dari manapun, mau negara Timur Tengah, mau negara Eropa, mau negara Afrika, mau negara Yaman, mau negara Mesir, mau negara Cina, mau negara apapun, jenengan Islam berarti berhubungan dengan Islam. Yang menjadi kemuliaan Islam, bagian kemuliaan kita. Termasuk bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan menjadi bulan yang harus kita sambut. Bulan suci Ramadan dikatakan tamu agung. Saya sering ngomong sama teman-teman. Kita jangan mau kalah sama pengiklan. Pengiklan. Tahu pengiklan ya? Dia punya sirup, produksi sirup, ada produksi kecap, ada produksi roti, ada produksi makanan, sekarang restoran, rumah makan, macamnya. Mereka pasang iklan, pasang di jalan-jalan. Selamat datang, marhaban, syahrul Ramadan. Selamat datang bulan tamu yang mulia. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kecap nomor 1. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Sirup bangsawan. Sangat tulisannya macam-macam. Lawang mereka ini ngambil kesempatan kok. Kenapa? Ada momen yang penting. Tapi tujuan mereka untuk cari keuntungan. Kenalkan saya punya produk kecap, ini sirup, ini roti, ini. Kita baca Ahlan wa sahlan Ramadan, tulisannya ini kewaca. Adalah wajar gelem maca ndelok tok. Oh sirup. Oh iya aku ngombe iki juga. Ning omahku sediane sirup iki. Nah, mereka menyambut untuk mengenalkan dapat keuntungan dunia. Kita umat Islam diminta menyambut keuntunganmu dunia akhirat. Makanya bulan Ramadan tidak bisa kita samakan dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan istimewa. Maka tidak salah kalau dikatakan satu ucapan dari ulama, man fariha biqudumir Ramadan fahuwa mu'min. Wa man abqada biqudumir Ramadan fahuwa munafik.
Barang siapa yang seneng dengan datangnya bulan Ramadan, bahagia dengan Ramadan. Ya Allah, sebentar lagi Ramadan, puasa. Saya kalau pulang dari kerja malam itu saya jalan masjid-masjid pada kiroah, tadarusan. Saya dengar di masjid ini lagi pada ngaji, sebelah sini masih ngaji. Terkadang saya pulang, saya lihat saudara-saudara saya masjidnya lagi terang, padahal sudah malam masih terang. Kenapa? Masih pada ibadah. Seneng saya kalau Ramadan. Ada orang yang ngomong, ono sing dilalah ya rada celelekan. Aku seneng banget Ramadan, seneng jan po. Napa? Pakaianku laris manis dah. Tersi. Persiapan, Bo. Loh, seneng gak apa-apa. Tapi ada embel-embelnya ternyata. Loh, jenengan seneng urusan dunya tok. Lho ra ngono. Nek payune akeh, alhamdulillah aku iso sedekahku tambah meneh. Alhamdulillah. Ada yang ngomongnya enak, aku nek poso ki senenge janpol, Masya Allah, Masya Allah. Gak pernah kekurangan. Lha napa? Aku nek buka melu masjid kono, melu masjid kono, melu masjid kono. Kadang aku melu telonggon cek entuk. Saya pernah umroh di bulan Ramadan. Ada beberapa orang yang saya lihat, Masya Allah, dia mau cari keuntungan besar, keuntungan yang dia mau nikmati, mungkin berniat untuk syukurnya tambah. Pasang tempat di sini depan saya. Terus pindah lagi sebelah sana, pindah lagi sebelah sana. Nggak usah plastik gede mulai. Kan dapat kasih macam-macam. Nah, ada orang yang berbahagia dengan cara macam-macam selama tidak bertentangan dengan syariat. Maka dikatakan wong niku gadah iman. Mukmin. Karena termasuk bulan Ramadan kan yang dipanggil ibadahnya ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang barang siapa benci dengan datangnya bulan Ramadan, ya Allah, poso meneh, sumpah aku. Sing perokok-perokok wis protes. Napa? Ora iso rokok Anda. Awan-awan ra entuk rokok ki kok wong goblok, mangasline goblok ngono lho ndelalah. Ada orang yang nek awan wis poso-poso ki musim panas sumpek aku. Napa? Lah wong ngarepku es degan kaya ngono. Marai sumpek, tadi males aku nek poso. Oh naudzubillah, niku tandane ana munafik. Sifatnya orang bahaya, bahaya. Kalau dibiarkan takutnya dia bawa murka Allah tidak sadar. Akhirnya maaf, berapa banyak peringatan Nabi, datang satu zaman orang Islam dia meninggal sudah tidak Islam. Rumongsane Islam. Ning catatane Gusti Allah niku mboten tiyang muslim. Napa? Imane pun dicabut kali Gusti Allah. Naudzubillah min. Makanya timbulkan pertama kita dengan datangnya Ramadan senang dan bahagia. Nah terkadang kita mikir, aku ki meh seneng carane piye? Aku gak ngerti bulan Ramadan apa. Loh, contohnya ngeten. Bulan Ramadan itu dalam kabar disampaikan oleh Nabi SAW, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jinan wa ghulliqat abwabun niran wa sulsilatis sayatin. Kalau sudah datang bulan Ramadan, semua pintu surga dibuka. Semua pintu neraka ditutup. Dan setannya semuanya istirahat di rantai dengan rantai neraka perintah dari Allah. Lu pintu surga dibuka. Makanya maaf, kita lihat diri kita. Subhanallah nek Ramadan niku. Sak males-malesnya wae dhewe kita ibadahnya tambah napa kurang nek bulan Ramadan? Tambah napa mboten? Jawabannya tak jelas, kita tak percaya aku. Tambah apa enggak Bu? Ibadahnya tambah apa? Tambah makan. Apa? Ya Pak, kalau bulan Ramadan ibadah kita tambah apa kurang? Tambah apa kurang? Padahal kita ini aslinya wong males napa mboten? Males napa mboten? Tapi kok iso tambah? Itu salah satunya keberkahan Allah berikan sama kita. Allah buka semua pintu surga. Diri kita tertarik, seneng dengan baunya surga. Padahal orang ngerti awake dhewe niki yang bener surga kaya apa. Ruhnya kita ditarik oleh surga.
Pintu neraka ditutup. Dosane niku ben kurang, bahkan nek iso aja nganti gawe dosa tutup total. Setannya diikat istirahat. Tapi sing dadi masalah setane istirahat, anak buahnya ucul kabeh. Makanya nek bulan Ramadan jangan sing dablek-dablekin, oh iki anak buah setan, oh iki anak buah setan. Setane prei. Kadang delon, oh aku ra tau anak buah setan. Jadi ini pemberian dari Allah. Kenapa? Kita kembali lagi, kembali tentang cerita iblis, syaitan. Ada yang pernah ketemu? Ada yang pernah ketemu? Tapi kalau sifatnya iblis sering tahu ya. Sifatnya iblis tahu ya. Awakmu nesunan, ngamuan, iren, sombong, pamer, riak, ujub, dendem. Niku rak sifate iblis yang subhanallah, mugi-mugi diparingi selamat ada di dalam diri kita. Nah, setan ini, iblis ini yang sudah kena kartu merah dan selama-lamanya tidak ada perbaikan, sudah ditutup dari rahmat Allah, terputus dari rahmat Allah, nggak mungkin dapat ampunan Allah, punya janji sama Allah, masih ngajukan perjanjian. Saat setan dikeluarkan dari neraka, kan langsung dapat stempel dari Allah, ais min rahmatillah, terputus dari rahmat Allah, ora bakal entuk ngapura rahmat ridho kebaikannya Allah Subhanahu. Terus ditutup kali Gusti Allah. Tapi jek ngajokno permintaan. Masih ngajukan apa? Ya, biasanya yang bangun-bangun ini ngajukan apa jenis? Proposal lah, ngena proposal. Ngajukan proposal kepada Allah. Ya Allah, saya terima keputusan panjenengan. Yo mau ndak mau terima, ra gelem dikaplok. Malahan. Tapi saya mau mengajukan proposal ya Allah. Ini saya mau mengajukan permintaan permohonan kepada panjenengan. Oh silakan, silakan. Diterima sama Allah proposalnya. Apa? Yang pertama saya minta jangan dimatikan cepat. Saya minta matinya nanti yaumul qiyamah. Berarti makhluk sing umure termasuk paling dawa niku setan. Jadi nek awake dhewe njaluk panjang umur kaya jenengan sing ngomong aku ra. Setan ini berarti minta umurnya ndak mati, hidup terus sampai yaumul. Jadi kalau catatan sejarah, jenengan pingin tahu sejarah takon mbek setan, ngerti kabeh. Ceritane kaya apa ngerti kabeh, menangi kabeh, ngerti kabeh. Kitab-kitab suci apal kabeh. Kalah awake dhewe mbek setan. Awake dhewe Al-Qur'an gak apal. Apal Al-Qur'an? Saya apal Al-Qur'an. Al-Qur'an. Lu apal toh? Semua kitab setan apal. Semua kejadian dia tahu. Menangi. Lahirnya Kanjeng Nabi kaya apa ceritane. Setan ngerti. Tugasnya dia cuma menipu. Dia minta sama Allah panjang umur sampai kiamat. Allah bilang, "Oke, saya setuju." Satu lagi saya minta Allah. Apa? Saya punya nadar, saya punya niat, saya ini sudah kadung benci top, bukan lagi 7 turunan, nganti kiamat. Nah, awake dhewe kadang ngamuk kan ngono ya. Oh, titeni kon tak bales nganti 7 turunan. Oh, cek kalah mbek setan. Setan itu benci mbek Nabi Adam sampai hari kiamat, sampai selama-lamanya. Makanya dia ngomong apa? Minta sama Allah. Ya Allah, yang berikutnya saya minta, saya mau menyesatkan anak cucu Adam sampai yaumul qiyamah. Sama Allah, oke saya setuju. Stempel, celek. Setan punya permintaan panjang umur sama tugasnya mau gawe cilokone anak cucu Adam. Berarti nek maaf, ini pelajaran termasuk no pelajaran. Bab doa. Kita kan sering berdoa minta sama Allah. Gini apa nggih? Rumongso banyak doa kita yang belum dikabulkan. Padahal Kanjeng Nabi dawuh tidak ada doa yang ditolak sama Allah. Tidak ada. Kecuali wong sing kesusu napa sis rumongso yakin ora bakal diterima. Kuwi berarti ra kabul.
Lah setan niku sing wis jelas putus rahmat kok iso entuk dikabulno kali Gusti Allah. Jenengan nek rumangsa ora dikabulke kali Gusti Allah kalah mbek Lho ki napa nggih? Bener gak, Bu? Bener gak? Bener gak? Makanya juga gelem kalah mbek setan. Setan aja dikabulkan sama Allah, masa kita nggak dikabulkan apalagi kita beriman. Ning awake dhewe husnudzon Gusti Allah luweh ngerti ketimbang awake dhewe. Luweh paham mana yang baik buat kita. Setan yang punya perjanjian dengan Allah 24 jam non-stop. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, setiap saat tidak ada tugas pokok baginya kecuali menggagalkan kita jadi ahli surga. Nabi Muhammad punya tugas pokoknya ngajak tiang iman kali Gusti Allah dadi ahli surga. Makanya awake dhewe umat Islam aja kuwalik. Tugas awake dhewe niki ya kaya tugase Kanjeng Nabi ngajak sederek mlebu surga. Dengan cara yang diridhoi sama Allah. Itu tugas kita. Maaf, terkadang ada orang tua punya anak dua bleke janpol. Konsolat gak pernah gelem, malah bantah. Ojo nganti terus awake dhewe sumpah tak dongake bakal susah. Oh naudzubillah. Anakmu susah, kowe luwih susah. Anakmu cilaka, jenengan luwih mau cilaka. Dongakno sing apik-apik. Tugas kita tetap ngajak. Jangan sampai kita nyerah. Setan gak pernah nyerah. Makanya kalau diriwayatkan dalam satu riwayat, ceritakan kalau dengar adzan, setan itu lari. Dengar adzan, Allahu Akbar, setan lari. Kita dipanggil sama Allah. Selesai, balik lagi. Kowe napa mangkat saiki wong panas-panas, engko sir wis laya-laya sih. Ora kesusu, Gusti Allah niku Maha melihat, Maha mengerti. Sing penting atimu wis niat meh salat. Oh iya ya, es ringgi-ringgi sih. Itu setan. Jenengan mau sholat, apalagi kalau subuh, belum bangun, dipanggil Allahu Akbar, delalah awake dhewe niki termasuk wong sing peka. Krungu swara tangi, Allahu Akbar. Alhamdulillah adzan subuh, Masya Allah. Meh tangi tapi setan, awakmu ki jek bengi nganti jam pira. Padahal sing mbok tekoni ngaji lho. Jenengan ngaji apik lho. Istirahat sik sedilok ora apa-apa 5 menit. Oh iya wis ora apa-apa ya turu meneh. Ora 5 menit 5 jam. Akhirnya subuh bareng mbek duha. Ngono jek ngapusi malaikate meneh. Lampune kamar pateni kordene tutup kabeh ben peteng. Jadi setan enggak pernah berhenti. Sampai akhir hayat kita mau mati itu setan masih mau berusaha gagalkan kita. Kan disampaikan kalau orang menghadapi sakaratil maut, setan itu bawa air, bawa madu. Dan terakhir tawarannya untuk nyembah dia, kowe tak slametno. Itu setan. Dan itu dikabarkan Nabi Muhammad. Makanya kalau ada orang mau meninggal itu haus. Kalau kita menghadapi saudara kita yang mau meninggal dalam keadaan sakaratil, itu mereka kehausan yang sangat. Kalau ngasih air boleh, tapi diteteskan di bibir. Ojo mbok glogopno. Sak gelas mbok keno matine lu cepet malahan. Kadang awake dhewe iki meh gawe apik ora ngerti carane malah dadi rusak. Nah itu ngerti. Agama seperti itu. Tugasnya untuk menjadi makin baik bukan untuk Ini carane rak ngerti rak dadi apik malah Lah, setan yang punya perjanjian seperti itu dengan Allah, Allah pun punya keputusan buat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Untuk hal itu dulu dibebaskan sama Allah. Di zamannya Nabi Adam bebas, zamannya Nabi Nuh bebas, zamannya Ibrahim bebas, zamannya Nabi Yusuf, Musa, Sulaiman, semua Nabi dan Rasul bebas. Cuma zamannya Nabi Muhammad setelah datang bulan Ramadan, setan ada catatan perjanjian ki ono bintang ki lho, syarat dan ketentuan biasanya ngono susul ya. Biasanya kan awake dhewe metu, wah hadiah promo, silakan wah enak tuku. Tatone ngisore ono syarat dan ketentuan Allah juga buat itu. Nanti keluarnya di zaman Nabi Muhammad. Syarat dan ketentuan berlaku. Setan,
saya izinkan kau menyesatkan, mengganggu, nek bulan Ramadan ora entuk, jenengan praise istirahat, nek ra percaya dolano ning omahe setan. Goleken dhewe monggo. Nanti kan di tulisan depan rumahnya ada tulisan cuti 1 bulan, maaf tidak bisa menemui, tidak bisa membantu, saya lagi istirahat 1 bulan. Kalau ada keperluan datang ke murid-murid saya atau teman-teman saya yang ada di bumi dunia ini. Teman-teman saya banyak setan-setan sing koyok menung. Jadi tidak dibolehkan sama Allah dan itu kenikmatan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini kenikmatan yang besar, makanya ulama-ulama kita, orang-orang soleh tahu kadarnya Ramadan. Maka tidak salah kan Nabi Muhammad di dalam sabdanya beliau, "Lau ya'lamuna ummati ma fi Ramadan latamatnait kulla sanah Ramadan." Kalau seandainya umatku tahu tentang bulan Ramadan, maka mereka akan minta kepada Allah 1 tahun penuh semuanya Ramadan. Yang itu yang tahu umatnya Nabi Muhammad, ada yang tahu. Mereka orang-orang yang istimewa, orang-orang soleh yang mereka merasakan nikmat terutama ibadah di bulan Ramadan. Tadi seperti tadi saya ngomong, ada orang yang merasakan nikmat, ada yang tidak merasakan nikmat. Ibadah itu nikmat yang besar dari Allah. Jenengan dikasih kesempatan sholat, dikasih kesempatan baca Quran, dikasih kesempatan berselawat, dikasih kesempatan berzikir, dikasih kesempatan bersedekah, dikasih kesempatan sekarang berduduk bersama beribadah di masjid, itu nikmatnya ndak ketulungan rasanya. Dan yang namanya nikmat, apa sih namanya nikmat? Nikmat adalah segala sesuatu yang menghantarkan engkau ke surga. Karena nikmat tidak berkurang tapi bertambah. Surga tidak akan ada kata kurang, bertambah terus. Makanya beliau-beliau kalau sudah bulan Ramadan nikmatnya tidak ketulungan ibadahnya. Maka maaf sampai ada cerita seorang ulama Sayyidina Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Kalau baca Quran itu beliau merasakan makan madu. Nikmatnya apa? Membaca kalamullah, bercakap-cakap dengan Allah, tahadus. Tahaddas ma Allah, berbincang-bincang berbincang-bincang dengan Allah. Kayak maaf jenengan jatuh cinta, pernah kan? Jatuh cinta pernah ya? Tidak sakit ya? Jatuh padahal kalimatnya. Jatuh cinta. Telepon. Halo, assalamualaikum. Gimana kabar? Lagi apa? Untuk jawaban, alhamdulillah sehat. Wis guyu-guyu karepe dhewe. Wis senenge jan pol. Seneng. Kenapa? Ada nikmat yang dia rasakan. Paham ra? Paham ra? Ini ora paham, ora nyantol, bingung soalnya. Paham ya? Loh anak kecil paham? Jenengan tahu jatuh cinta berarti. Bahaya ini malah. Jadi mereka merasakan nikmat. Lah ini jatuh cintanya dengan Allah. Jatuh cintanya dengan Nabi. Maka kenikmatannya tidak tertulung lagi, sudah top. Terus dia merasakan apa? Saya saat ini tidak ada gangguan dari ya nikmatnya pol. Makanya mereka sangat rindu dan mereka mengatakan ya bener sing diucapke Kanjeng Nabi nek iso kabeh Ramadan semua bulan setahun iki kabeh Ramadan enake ya top. Ning awake dhewe ya nek Ramadan kabeh remuk, Beb. Ya aku remuk, Beb, iso awakku entek kuru, Beb. Padahal nek poso malah mangane luwih akeh lho. Ada buka puasa, nanti ada makan bar tarawih, makan tengah malam, makan sebelum sahur, makan sahur, lu yang 5 sedina malahan. Top ratone. Lho Gusti Allah ki ngerti awake dhewe, paham kita sampai ono ibadah kon tangi bengi kon mangan to. Sahur, tangi bengi ora kon salat, kon sahur. Ning kadang awake dhewe ki ya kebangetan. Beb saya enggak pernah bangun malam bisa, Beb enggak bisa, saya tidak pernah bisa, gagal saya, Beb. Saya ini kepingin tahajud. Ramadan takoni, bangun, sahur bangun. Oh bangun Beb, bangun. Bangun, enggak kuat saya puasa. Oh bangun, Masya Allah, sholat. Lali. Pikiran saya sahur gak kilingan sholat.
Ya memang asline rak gelem ki ngono ndablek ngakune kepingin. Lah, mereka yang merasakan nikmat seperti itu, enggak ketulungan nikmatnya Ramadan, mereka seperti yang dikatakan Rasulullah, benar sodakta ya Rasulullah, sungguh engkau benar ya Rasulullah. Seandainya 1 tahun Ramadan semua, nikmatnya hebat. Dan itu ditunjukkan sama Allah, ayat-ayat Al-Quran itu dibuktikan sama Allah. Ada satu ayat Al-Quran tentang, ini nama saya lupa, yang Allah mengatakan seandainya penduduk satu desa, ahlul qura, satu desa amanu wattaqau, seandainya penduduk satu desa amanu beriman, iman tok gak cukup, dibuktikan iman itu dengan at-taqau, bertakwa. Buktine wong iman niku takwa, amanu wattaqau. Apa Allah berikan? La fatahna, kami bukakan bagi mereka barakatim minas sama wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Subhanallah, itu Allah tunjukkan bagi kita minimal apa? Di bulan Ramadan niku sing dodolan ning dalan-dalan niku subhanallah, payu apa ora? Nggo meja cilik ning ngarepan kolak iki subhanallah ya payu iki. Ya liyane Ramadan. Wong lirik gak ono. Tapi kalau Ramadan pas pulang kerja, oh iki ono sing kolak sisan gawe ning omah. Loh kenapa? Karena saat bulan Ramadan subhanallah iman kita bertambah, takwa kita bertambah, Allah pun berikan tambahan keberkahan. Sing dodol payu kabeh, kathok payu, sarung payu, klambi payu, apa wae dadi payu. Nganti sing ngedol lambe iki ya payu. Apa ngedol lambe iki? Dudu ceramah ki ra dodolan. Delalah subhanallah nek Ramadan niku sing ngrasani sansaya kenceng. Ya ora? Poso nahan ya Allah, sabar. Tapi ngrasanine terus. Lho ki dodolan lambe padha wae ngono. Makanya maaf bulan Ramadan bulan yang ambil bagian untuk kita menyambutnya. Maka tidak salah ada ucapan dari seorang ulama atau athar, man fariha bi qudumir Ramadan haramallahu jazadahu 'alan nar. Barang siapa yang seneng dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Amin Allahumma. Kenapa? Hasilnya Ramadan enggak itu. Awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Pertamane rahmat, tengah-tengahnya ngapura, akhirnya stempel saking Gusti Allah, hamba niki bebas saka neraka. Amin Allahumma. Artinya nek bebas saka neraka jatahe Makane wong nek ana hasil saka Ramadan niku ketinggal teko tingkah lakune, ucapane berubah, raketang sithik-sithik. Amin. Alhamdulillah. Sebab napa? Allah bebaskan dia dari neraka, Allah hiasi dia dengan kehidupan surga. Tingkah lakunya ada perubahan sedikit, ucapannya tertata sedikit, apalagi kalau yang banyak, semoga kita yang termasuk, amin Allahumma. Cuma dengan gembira, bahagia dengan datangnya Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Napa tuh sebabnya? Kadang awake dhewe niki maaf nih, kita ini kadang sering mengukur kemampuannya Allah Ta'ala. Paham saya maksud? Paham apa betul? Kita ini sering mengukur kemampuannya Allah Ta'ala. Masa cuma seneng bebas dari neraka, kok enak banget, lah kok gampang, dalilnya apa, buktinya apa? Lu awakmu kira ngerti Gusti Allah toh. Orang ngerti Gusti Allah toh. Gusti Allah ini siapa? Kemampuannya apa? Allah ini maha. Nabi cerita, ada seorang maaf perempuan, tukang zina. Dosanya surah ketulungan. Melakukan perbuatan yang sederhana. Apa? Ngasih minum anjing. Yang dikasih minum siapa? Anjing niku makhluk sing bermanfaat napa ora? Dalam Islam kan ada namanya yang boleh dibunuh, termasuk anjing yang tidak ada manfaatnya. Anjing aslinya ada manfaat, malah najis muhol. Ini perempuan ngambilkan air, lihat anjing mau mati dikasih minum,
jatahe asline neraka, saat ngasih minum anjing catatannya berubah. Allah jadikan dia ahli surga. Hatinya tersentuh, rumangsa kathah dosane, wedi, nangis, nyapura, tobat, dadi wong sing genah ibadahi. Itu kekuasaannya Allah. Ada riwayat yang lain. Nabi punya budak yang kerja di rumahnya, non muslim. Bukan orang yang beriman sama Allah. Datang malaikat Jibril ngasih tahu, ya Rasulullah, tidak pantas kalau di rumahnya Nabi ada orang yang tidak beriman kepada Allah, karena rumahmu adalah rumah contoh, rumahmu adalah rumah panutan, sudah nggak pantas ya Rasulullah. Rasulullah nanya, terus bagaimana ya Jibril? Ya kau pulangkan aja orang itu. Dipanggil sama Rasulullah, pulang sini. Ini aku kasih engkau gajimu, ini saya kasih hadiah kurma, kau pulang ke desa. Nggih, matur suwun. Pulang. Setelah beberapa waktu datang lagi malaikat Jibril, ya Rasulullah, nek iso wong sing wingi mbok kon mulih kon balik meneh. Lah napa Jibril? Saiki catetane ahli surga. Lah kok iso? Wis engko takonana wonge dhewe. Sallallahu Nabi Muhammad. Akhirnya Rasulullah panggil sahabat, ya wahai sahabat, tolong kau susul yang tadi aku suruh pulang kemarin itu. Kau susul dia. Disusul. Orang itu senang kerja di rumahnya Rasulullah. Wong ahlake Kanjeng Nabi mulya. Kanjeng Nabi nu nyenengke ati. Kampung Nabi niku wis paling penak dipandang. Kecuali nek atine ana benci niku ora bakal enak ndelok Kanjeng Nabi. Kalau sudah benci, kita kalau sudah benci lihat orang enggak bakal enak. Enggak bakal seneng. Kenapa? Sudah kita tanamkan kebencian. Di Islam tidak ada ajaran seperti itu. Islam tidak mengajari benci. Islam mengajari kita yang ning ngaku awake dhewe kalah kalih hawa nafsu, kalih setan. Kadang kita ngedepankan benci ketimbang kasih sayang. Maka sahabat cari, terus ketemu, Mbak, jenengan kon mulih. Napa? Wis ditenggokan jenengan gelem napa? Gelem balik nek kerja ning Kanjeng Nabi nak balik. Ndak berapa lama orang itu masuk Islam. Ditanya sama Rasulullah, Mbak, jenengan pas mulai ono kejadian apa? Nggak ada kejadian apa-apa. Coba diingat-ingat ada kejadian yang istimewa enggak? Nggak ada. Coba diingat-ingat lagi. Oh ada. Apa? Lah, saya pulang jenengan kasih hadiah bekal kurma. Saya makan kurma itu. Di tengah jalan saya lihat orang kelaparan. Mau mati. Kelaparan yang sangat sudah kayak mau mati. Lah saya enggak punya apa-apa, saya cuma punya 1 biji kurma. Gedine sak pira to kurma iki? Gedine sak pira? Hah? Nek sak ngene iki kurma sing Yordan iku sing gedhi sak ngene enak kuwi. Ana sing sak ngene wah enak. Mangan siji wareg. Kurma kecil. Madinah itu kurmanya kecil-kecil kayak ajwa itu. Kecil. Ada 300 dinar, ada yang kurma, ada yang besar. Tapi kurma yang kecil. Nek dipangan kira-kira marai wareg apa ora? Jenengan nek buka kurma tok siji wis rasa mangane kira-kira piye? Dianggap kurma iki kolesterol, darah tinggi napa mangan siji marai ngamuk-ngamuk to ya, meleh. Ini dikasih akhirnya dia punya kurma 1 dikasihkan. Karena itu dia dapat ampunan dari Allah. Yang dia akhirnya orang tidak beriman dirubah hatinya oleh Allah, dimasuki kemuliaan, akhirnya jadi wong Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allah jangan sampai kita batasi kemampuannya. Tapi kita cari sebab untuk kita dapat kemuliaan dari Allah. Orang kalau benar-benar senang dengan datangnya Ramadan, asli teko hati nih, Allah akan berikan dia kemuliaan untuk jadi hamba yang mulia dengan izin Allah. Tapi berapa banyak maaf orang Islam yang dapat Ramadan tapi tidak ada kemuliaan sedikit pun terhadap Ramadan. Jalan begitu saja Ramadan tanpa dia tahu makna yang besar di Ramadan. Makanya wong nyambut Ramadan niku bener-bener koyok nyambut tamu sing agung. Makanya dulu saya ingat orang-orang dulu kalau mau Ramadan omahe diresiki, ono sing dicet, ganti lampune. Kenapa? Meh poso. Seneng dia dengan datangnya bulan Ramadan. Lah, tanda senengnya karena Allah, maka urusannya Allah yang akan memberikan
balasan. Jangan sampai kita punya sifat seperti orang Yahudi dan Nasoro. Contohnya apa? Di dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi ceritakan orang Yahudi dikasih sama Allah nikmat, mereka seakan-akan menjalankan agamanya dari subuh sampai duhur, setelah itu mereka enggak kuat, dilanjutkan dengan orang Nasoro dengan dari duhur sampai maghrib, sisanya waktu sedikit itu antara maghrib dan isya, bukan sampai subuh, maghrib dan isya Allah berikan kemuliaannya untuk umat Islam, tapi pahalanya 2 kali lipat. Orang Yahudi dan Nasrani protes kepada Allah, ya Allah, loh kok mereka dapatnya lebih, kami kok dapatnya tidak banyak. Allah bertanya, lah emang ada yang saya zalimi? Kan sudah saya berikan janji saya, kau melakukan ini pahalanya aku beri. Apa tidak ada yang aku beri dari kalian? Sudah semuanya engkau berikan kepada kami. Ya udah. Aku memuliakan orang yang aku berikan kelebihan. Kenapa? Allah lihat di hatinya hamba itu emang ada kelebihan. Makanya beda orang yang hatinya bersih, suci dengan hatinya penuh dengan kotoran. Ning awake dhewe ngaku, atine kula panjenengan iki kathah kotorane. Tugas awake dhewe termasuk ngobati, ngresiki ati. Mugi-mugi ati kula panjenengan resik, bersih, suci sehingga menjadi pemancar-pemancar Islam, pemancar-pemancar rahmat, pemancar-pemancar kenikmatan Allah, sehingga setiap dapat kabar kenikmatan, setiap dapat kabar kegembiraan, setiap dapat kabar kemuliaan, kita pun senang, kita pun bahagia, kita pun terpikir balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, kita pun terpikirkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan majelis ini majelis yang diridhai oleh Allah, majelis yang dirahmati oleh Allah, majelis yang mendatangkan iman dan Islam kita bertambah kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah berkah majelis ini, Engkau tambah iman kami, Engkau tambah Islam kami, Engkau tambah ketaatan kami, Engkau tambah ketakwaan kami. Ya Allah, berikan kepada kami pemahaman tentang agama yang kami imani ini ya Allah, agama yang kami ikuti ini ya Allah, sehingga kami makin baik, kami makin benar dalam menjalankan ibadah, sehingga makin besar ridho-Mu untuk kami, semakin besar nikmat-Mu untuk kami, semakin besar peluang kami mendapatkan untuk berada di surga-Mu dengan izin dan ridho-Mu. Ya Allah, jadikan bulan Ramadan ini benar-benar bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan kenikmatan. Berikan kami sehat afiah, panjang umur untuk dapat Ramadan, dan kami menjadi umur kami umur yang barokah, umur yang manfaat, umur yang kami mendapatkan titel dari hamba-Mu sebagai hamba-hamba yang bertakwa ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammad nabil mi wal alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon untuk hadirin bisa di tempat terlebih dahulu, karena kita akan ada doa bersama, doa untuk negeri yang akan dipimpin oleh beliau Ustadz Usep Badruz Zaman. Kepada beliau Ustadz Usep Badruz Zaman kami persilahkan.